Di malam yang lengang, kota terdiam dalam sunyi malam. Kabut perlahan menyelimuti sungai seperti ada rahasia yang disembunyikan. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara, hanya tiupan angin dan gemetar langkah kaki seorang pemuda berjalan sendirian. Di antara tiupan angin terdengar sang seperti suara tangisan dari kejauhan. Ia berhenti menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan jembatan yang diam. Lalu sesosok bayangan muncul di ujung jembatan, berdiri diam, membelakangi malam. Ia melangkah mendekat, namun bayangan itu lenyap, seolah ditelan kabut. Di lantai jembatan, sebuah kalung tua tergeletak usang, seperti baru saja dijatuhkan. Tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, lebih menyayat. Dan di ujung pagar jembatan, seorang perempuan berdiri, rambut panjang, gaun putih, menatap ke bawah. Sebelum sempat dipanggil, ia melompat, suaranya hilang dalam jerit air. Ia berlari, tapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kabut dan sungai yang tenang. Riak air perlahan memudar seperti tak pernah terjadi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat ponselnya, menyalakan kamera. Bayangan gelap melintas cepat di belakangnya. Ia tak sadar, tapi kamera menangkapnya. Wajah seorang tua muncul dalam kilasan ingatan, bercerita tentang perempuan Ampera, roh penasaran yang belum tenang. Di dinding jembatan tertulis nama yang telah lama dilupakan, Siti Nurhaliza, tenggelam 1997. Lampu jalan mulai berkedip satu persatu, seolah memberi peringatan. Di belakangnya, sosok perempuan itu muncul kembali, tidak bergerak, hanya berdiri. Ia perlahan menoleh, nafasnya berat, kakinya kaku, kamera mulai goyah. Wanita itu menghilang dalam sekejap mata, berubah menjadi asap putih dan tertiup angin. Angin kemudian membawa asap putih tersebut masuk ke sebuah pintu misterius di bawah jembatan. Pria tersebut semakin penasaran dan asap putih seakan menuntun dia untuk masuk ke dalam pintu misterius tersebut. Di dalam, ia menemukan pintu besi tua berkarat tersembunyi di balik jaring. Pintu itu terbuka sendiri perlahan. Pria itu masuk ke ruangan dan terkunci. Ruangan tua berlumut berisi benda-benda lama, boneka rusa, kaset pita, dan catatan berjamur. Ia memutar kaset pita tersebut dan mendengar suara ritual disusul jeritan anak perempuan dan gumaman dalam bahasa lama. Sosok wanita kembali muncul di pojok ruangan. Rambut basah, kepala miring, wajah rusak, lalu menghilang tiba-tiba. Pria itu panik dan keluar, kembali pulang ke rumah. Saat berkaca, ia menemukan bekas cakaran di tubuhnya, padahal tak ada yang menyentuh. Kembali ke rumah dan mimpi buruk, ia tertidur dan bermimpi melihat Siti tenggelam. Saat bangun, lantai rumahnya basah. Aneh, mimpi itu terasa begitu nyata. Sontak dia mencari tahu wanita tersebut. Dia mencari berita lama, menemukan berita wanita menghilang misterius, diduga dijadikan tumbal. Tangannya bergetar saat mencoba menulis ulang apa yang ia temukan. Namun tiba-tiba seluruh lampu kamar padam. Dalam gelap hanya layar laptopnya yang menyala samar. Lalu
terdengar ketukan pelan dari balik dinding. Ia menahan napas. Mungkin itu kamar sebelah, tapi saat ia mendekat, suara itu berubah menjadi isakan, tangis perempuan yang lirih dan menusu. Tangisan itu berasal dari balik dinding kamarnya sendiri. Ia tempelkan telinganya ke dinding. Tangisan itu masih ada, tapi kini terdengar lebih jelas bersama bisikan yang berulang, "Tolong aku, tolong aku." Tiba-tiba dinding itu berdenyut pelan seperti bernapas. Kulit tembok tampak menggembung dari dalam seolah seseorang mencoba keluar. Ia mundur ketakutan. Matanya membelalak saat melihat bekas cakaran muncul perlahan di dinding, berdarah segar. Suara itu makin keras hingga berhenti, lalu senyap. Tak sanggup lagi, pria itu kembali ke bawah jembatan malam itu juga. Ia membawa lilin dan buku catatan yang ia temukan sebelumnya. Suasana lebih sunyi dari biasanya. Bau anyir yang sama seperti di lorong itu kini tercium lagi. Ia tahu ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sebuah langkah berat membawanya kembali ke pintu ruang bawah tanah yang telah ia buka. Tangannya gemetar saat lilin dinyalakan dan lorong itu seperti menyambutnya kembali. Di dalam lorong lembab itu, pria itu menyusuri jalur yang sama. Namun kali ini ia menemukan lingkaran ritual yang tak ia lihat sebelumnya. Simbol-simbol merah gelap tergambar di lantai batu. Dan di tengahnya foto Siti Nurhaliza. Kini utuh dan jelas. Suara-suara lirih kembali terdengar seperti gema dari masa lalu. Ia melihat rekaman ritual kuno terpampang di pikirannya. Seolah tempat ini merekam tragedi itu dan memutarnya ulang. Tiba-tiba semuanya membeku. Udara menjadi berat dan dari balik bayangan muncul sesosok perempuan berambut panjang. Matanya kosong, tubuhnya basah kuyup, meneteskan air keruh dan darah. Itu dia, Siti Nurhaliza. Ia melayang perlahan mendekat dan berkata dengan suara ganda, "Kau ikut membuka pintu. Sekarang bantu aku keluar." Pria itu tak bisa bergerak. Ritual itu ternyata bukan hanya catatan masa lalu. Ia telah menjadi bagian darinya. Sebuah kilatan cahaya menerpa dinding lorong. Dia mendapatkan penglihatan sekelompok pria berpakaian formal sedang mengikat Siti di bawah jembatan. Wajah mereka tertutup. Ritual itu bukan kecelakaan. Itu adalah pengorbanan. Siti memberontak, menangis, berteriak, namun semuanya sunyi. Ia ditenggelamkan di sungai dengan mantra diucapkan oleh seseorang yang kini tampak sangat familiar. Pria itu menyadari salah satu pelaku adalah kakeknya sendiri